Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini mungkin saya mau bercerita tentang perburuan mobil klasik atau mobil tua saya. Yang pertama yang pernah saya ceritakan di video saya sebelumnya. Jadi saya awalnya itu cari sebuah kendaraan yang bisa digunakan untuk mengangkut usaha saya di bidang interior. Kebetulan saat itu juga dana saya agak mepet. Dana saya itu sekitar 10 juta aja. Nah, situ saya berpikir keras gimana saya mendapatkan mobil pickup dengan bentuk yang mungkin unik, klasik, jadi pusat perhatian juga. Tadinya itu saya mau cari ijet 1000 mungkin kisaran 10 sampai 15 juta lah ya. Cuma dengan penuh pertimbangan dan tanya sana sini saya akhirnya mengurungkan untuk yang hijet 1000 itu. Terus saya mau cari minicab sebenarnya itu bagus itu, cuma ternyata untuk barangnya yang seri pickup agak susah ternyata. Oke, akhirnya ya saya hold juga. Terus akhirnya saya kepikiran, oh iya ada Suzuki ST20 Truntung, itu juga unik itu, mobil dengan mesin kayak motor 2 tak, oli samping, kemebul. Terus akhirnya saya coba browsing, saya cari di OLX, saya cari di Facebook. Tadinya itu saya ngincer ada 2, satu yang di Temanggung, satu lagi yang di Jogja. Oke, akhirnya saya coba hubungi yang di Temanggung dulu itu. Saya hubungi malam-malam itu sekitar jam berapa? Jam 10 atau jam 11 itu. Saya hubungi, ternyata pemilik sedang ada tamu, dan kebetulan tamu tersebut juga istilahnya mau beli Suzuki ST20-nya itu. Cuma malam itu saya kontak-kontakan, cuma dari pemilik masih masih negosiasi. Dan situ saya bilang kalau memang tidak deal, saya minat. Nah, situ terus tidak selang mungkin agak 1 jam saya dikabari ternyata sudah deal. Oke lah, ya udah, belum rezeki saya. Terus akhirnya saya kontak yang kedua, yang saya incar yang kedua itu. Saya kontak, ternyata mobil masih ada dan barangnya masih ada di Jogja juga. Oke, malam itu saya berpikir keras, ya udah, besoknya saya pagi itu izin tidak masuk kantor demi dapetin Suzuki ST20 itu. Singkat cerita, saya diantar sama teman-teman sih waktu itu ke Jogja itu. Kita berangkat bareng, terus di daerah Sumowono kita berhenti sebentar, kita ngopi-ngopi sambil saya kontak lagi sama pemiliknya itu. Saya tanyakan barang masih ada apa enggak. Terus di saat itu beliau belum jawab. Terus kita sudah selesai ngopi, kita mau lanjut jalan, mobil mau di starter, beliau ngabari, "Mas, mohon maaf, barusan mobil aku." Waduh, aku sudah tengah perjalanan ini, mosok tak batalke, mengurungkan kembali ke Semarang. Akhirnya sama teman, wis tetap gas ke Jogja aku. Wis poin nanti nih Jogja wis muter-muter karo tak browsing wis lah. Di perjalanan saya sibuk itu, browsing cari-cari di Facebook. Nyari di Facebook Suzuki ST20. Terus lama kok barangnya kok jelek-jelek ya, kok enggak ada yang bagus. Terus perjalanan sudah sampai Jogja, dan itu sudah hampir jam 12 siang sih. Saya cari-cari dan delalah
Mak Bedunduk ada yang posting Suzuki ST20 yang di Temanggung. Saya heran, padahal itu malam dia baru ngambil, ini kok sudah di posting jual lagi. Wah, ini ternyata ketemunya bakul ya. Nah, di situ saya coba kontak. Terus, Mas, mobilnya masih? Saya basa-basi gitu. Masih, Mas, masih. Akhirnya kita ketemuan di daerah Prambanan itu. Waktu itu Prambanan Timur apa mana itu, saya juga kurang paham sih. Di situ ketemu, terus saya coba, minusnya itu di pengereman tidak pakem. Yes, wajar, mobil tua. Terus itu saya coba negosiasi. Terus sebenarnya sih saya sudah dapat bocoran kemarin tuh, yang saya hubungi dulu pemilik yang lama. Jadi dia ngelepas itu di harga 9 juta kayak waktu. 9 juta ya, 9 juta. Terus sama pemilik yang baru ini saya bilang gini, Mas, ini kan mobil yang Temanggung toh, aku tak gituin. Tuh, iya Mas, kok tahu? Iya, soalnya saya sudah kontak pemilik. Sebenarnya waktu malam itu saya ngesir, cuma sudah kebetulan sama jenengan. Jadi sini aja Mas, nek tak bateni 1 juta gimana, dilepas tidak? Terus dari pemilik yang baru itu tidak mau ngelepas. Nah ya sudah, aku terus akhirnya kayak wong adol Lombok ono ae, tak tinggal ngose, tinggal pergi nyari maem. Terus saya coba kontak lagi, gimana Mas tawaran saya? Wah Mas, mohon maaf, kalau segitu saya tidak lepas. Oke lah, akhirnya ya wis, memang belum rezeki saya. Terus akhirnya ya saya muter-muter lagi sampai malam itu nggak dapet unit. Malam itu saya nggak dapet unit yang saya inginkan. Sebenarnya terakhir itu perjalanan dari Jogja ke mau pulang itu saya mampir ke Magelang. Magelang itu ada Suzuki ST20 bagus. Cuma memang harganya ditawarkan itu 20 juta waktu itu. Saya coba tawar di 15 juta sama pemiliknya, ternyata belum dilepas. Tapi sebenarnya yang di Magelang itu bodinya bagus, memang cacatan baru dan nomor rangkanya itu masih ada. Dan kalau kalian tahu, Suzuki ST20 itu rata-rata nomor rangkanya sudah hilang semua. Dan ini masih ada. Oke, ini plus saya di situ. Cuma budget saya tidak memungkinkan. Ya wis. Akhirnya yang Magelang itu saya juga lepas. Ya wis, akhirnya kita pulang ke Semarang dengan tangan hampa. Aku paginya masuk kantor itu juga masih browsing gitu. Selo saya browsing dapat itu ada postingan baru Suzuki ST20. Barangnya juga kalau dilihat dari fotonya bagus. Saya langsung kontak, saya nggak pikir panjang, langsung kontak. Saya tanya netnya berapa, dan situ beliau bilang netnya 12 Mas. Yowis, tak dilke. Tapi nanti yang ngecek unitnya teman saya yang di Jogja, bukan saya. Soalnya saya ini posisi kerja, dan kalau saya paksakan mungkin nunggu hari itu juga enggak terlalu lama, takutnya nanti unit hilang lagi. Ya wis, akhirnya saya kontak teman Jogja, tak suruh ngecek unit. Terus tak suruh ngecek, saya dikabari Mas barangnya oke, enggak ada masalah, mobil dipakai. Oke, ya wis. Hari itu juga saya transfer ke beliau. Saya transfer 12 juta. Terus sampai di Semarang saya cek unit, memang sesuai ekspektasi saya. Ya wis, saya enggak pikir panjang, ya wis tak pakai. Oke, saya pakai, saya buat tapi waktu itu saya ada perbaikan sedikit di sektor pengereman ternyata waktu dibawa dari Jogja itu agak remnya agak set. Jadi tak servis, tak bawa ke bengkel langganan saya, servis. Terus saya coba ternyata waktu saya pulang itu turunan dekat kantor itu kan agak ya tidak terlalu ekstrim sebenarnya, ya agak turun tapi panjang. Saya coba
remnya kok los aku, bukan ndak los sih maksudnya, kok ndak pakem aku. Terus di situ saya agak was-was, wah iki belum mati aku. Akhirnya dan delalah depan saya itu kosong, amannya di situ saya. Ya wis, akhirnya pelan-pelan sampai ke Ungaran. Terus sampai di Ungaran langsung saya masukkan ke garasi. Terus besoknya saya pakai ke kantor, tapi juga tak bawa pelan. Saya habis itu bawa ke bengkel langganan saya yang kemarin lagi. Kebetulan bengkel langganan saya itu dekat kantor sini sih, sebenarnya bengkel panggilan sih. Terus tak suruh ngeceki lagi, Pak iki terus diceki meneh aku. Wah wingi aku mati gara-gara rime direm rak mandek aku, direm Senin metune Kamis iki aku. Akhirnya situ tak suruh ngeceki lagi, tak suruh bener-bener bener ke sing bener-bener jadi pokok permasalahan di pengereman itu. Yes. Situ setelah selesai jadi tak tes lagi. Tak tes pulang kerja sih. Aku ngetesnya rata-rata pulang kerja tak tes. Oh aman. Akhirnya ya tak buat harian itu. Harian buat angkut-angkut interior dan sebagainya. Terus ya singkat cerita mobil Suzuki ST20 itu bertahan sekitar 2 atau 3 bulanan lah. Karena saya ada keinginan ganti yang unit agak besaran lagi. Ya wis, akhirnya saya mau nggak mau saya lego Suzuki ST20 saya, dan saya posting di Facebook. Saya seringnya sih kalau posting mobil saya sih di Facebook sih gitu. Terus saya posting di Facebook. Waktu itu langsung ada penawaran masuk dari orang Sleman itu. Dari situ saya ngomong, ya udah Mas, kalau memang jenengan serak sama unit saya, jenengan kesini saja ke rumah saya Ungaran, saya gituin. Yes, akhirnya kita janjian Minggu gitu. Waktu itu Minggu beliau datang, terus ngecek dan deal. Ya wis, mobil dibawa sama pembelinya. Terus di tengah perjalanan saya dikabari sama pembeli saya, Mas ini mobil kok ada starter. Duh, kenapa ya? Saya pakai buat harian sih sebenarnya. Suzuki ST20 itu saya pakai buat harian, dan saya tidak pernah ada trouble selama saya pakai harian. Dan cuma trouble itu pengereman, dan pengereman pun saya sudah perbaiki. Kalau prinsip saya sih, saya punya mobil mesti saya cek dulu di mesin sama di pengereman, apalagi di mobil tua. Itu bahaya banget kalau sampai pengereman itu gagal, itu bisa celaka. Gak celaka cuma saya, mungkin orang lain juga. Nah, saya kira ya sebagai istilah penjual yang baik, ya wis Mas, tak samperin. Dina sudah sampai mana? Saya sampai Bawen Mas, ya wis tak samperin sampai Bawen. Sana ternyata koilnya mati, bukan si platinanya ternyata mati habis. Setelah itu cari bengkel-bengkel terdekat situ diganti, kok enggak mau. Akhirnya bengkelnya itu nyerah, bengkelnya dari situ nyerah. Dan waktu saya tanyakan, saya tanyakan, loh Mas, bengkelnya kok nyerah? Ki janjane bengkel mobil apa bengkel apa? Aku kok ndak bisa ndandani. Oh ternyata Mas, bengkel motor, tapi mudeng sithik-sithik mobil. Wah, blai rapi. Wis. Di situ aku akhirnya ngebel bengkel saya yang di Semarang. Tak suruh ke Bawen. Tak tunggu itu. Tunggu, wong itu posisi mogok itu sudah jam 4, jam 5 lah. Diotak-atik sama bengkel yang dekat situ sampai jam habis maghrib lah, nggak kelar, dan mobil juga nggak jadi. Akhirnya aku ngebel yang di Semarang, bengkel saya Semarang. Tak suruh turun bawa platina, dan tak suruh bawa alat-alat lah yang komplit. Udah sampai di Bawen, dicek sama bengkel saya, terus habis itu diganti platinanya, starter belum mau, terus dicek kondensor. Wah, ternyata kondensornya juga bermasalah, dan kebetulan bengkel saya bawa kondensor. Mana aku mikir tuh, wis mah diganti sisan Pak, aku ganti starter, jreng. Wah,
pikirku sudah aman ini, udah mas iki wis aman ketoke mobile. Habis itu dia pamitan, jadi mas tak lanjut perjalanan ke Magelang ya. Oh jih siap mas, hati-hati ya, yang gitu. Nggak jauh mobil mogok lagi. Duh, kenapa lagi nih? Dan kebetulan masih baru putar arah dia. Duh, kenapa iki aku? Saya tak sambarin lagi di situ, ternyata ganti koilnya yang mati. Waduh, kok iso kayak gini aku. Habis platina kena kondensor kena koil. Waduh, dan malam itu bengkelku juga ada koil yang dia bawa. Sedangkan ini pembeli mau pulang ke Magelang. Saya pikir keras, terus habis itu saya ngontek teman saya yang main Jimny. Bro, punya koil nganggur ra? Tak silese. Ono iki ning gone bengkelku. Ya wis tak silese ya. Ya. Terus saya ngebel teman saya yang di Semarang, yang rumahnya deket bengkelnya dia itu. Aku telepon, "Bro, sibuk ra?" "Waduh, aku posisi gini ning Demak iki, perjalanan ning Semarang." "Ya wis, aku njaluk tulung kok cangkingke koil. Alamatnya aku tak share." Nah, aku gituin. Terus setelah tak share, saya nunggu agak lama itu 2 jaman apa berapa itu. Terus temanku datang langsung, "Wis Pak, langsung diberesi ya." Saya waktunya sudah malam juga, itu sudah jam 12, jam 1 itu. Wah, situ diotak-atik ganti starter jreng, terus dicoba, dites, bolak-balik aman. Ya wis, akhirnya singkat cerita malam itu mobil bisa clearnya itu sekitar jam 2, jam setengah 3. Akhirnya pembeli saya langsung pulang ke Magelang, terus paginya sekitar jam setengah 6 apa jam 6 tuh dia ngabari, "Mas, saya sudah di rumah, sudah sampai rumah." Terus puji Tuhan lah aku, puji Tuhan, syukurlah. Ya di sini sih saya ingin membagikan ya ini suka duka, terus istilahnya ya plus minus kalau beli mobil tua itu seperti apa. Tapi ya kebetulan saya pakai Suzuki ST20 itu jujur saja sih saya nggak pernah masalah itu sebenarnya. Mobil itu saya pakai harian, saya pakai buat ngangkut interior saya nggak ada masalah. Mungkin kebetulan ya, kalau bahasanya wong sih mobilnya ra gelem di nganu ki Mas, ra gelem didol, sik pengen melu mbek awakmu. Tapi aku juga wis piye meneh, memang aku ada planning cari yang baknya agak panjangan juga. Ternyata waktu saya pakai baknya terlalu kecil, terus muatannya juga terlalu banyak. Ya wis akhirnya tak lego. Akhirnya sampai sekarang kayaknya masih dirawat sama pemilik baru. Ya disitulah teman-teman keseruan saya mencari mobil-mobil tua gitu. Sebenarnya mobil-mobil tua pertama yang saya dapatkan dengan uang saya sendiri, dengan jerih payah sendiri. Terus akhirnya saya harus merelakan untuk dilego, untuk ganti unit yang agak gedean sedikit. Oke, mungkin di situ singkat cerita tentang perburuan mobil tua saya bersama Suzuki ST20. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di kolom komentar, karena komentar akan menjadikan video-video saya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa bunyikan lambang bel biar mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Dan nantikan keseruan video saya selanjutnya, mungkin masih di cerita di balik perburuan mobil tua saya yang berikutnya. Di perburuan saya berikutnya itu ada Colt T120 Bagong tahun 74. Tetap saksikan video-video saya di channel YouTube Dwi Twins, dan jangan lupa ya tetap like, subscribe, dan komen. Oke, sampai jumpa, see you. Don't know what's wrong, something isn't right.